Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia, dan kita masih membahas soal infertilitas ya. Tadi sudah dibahas yang pada wanita seperti apa, dan masih bersama narasumber kita hari ini ada Dr. Stephen, spesialis obgyn. Dr. Stephen, kita lanjutkan ya dok? Ayo. Oke. Nah, dokter, untuk infertilitas pada wanita ya dokter ya, apakah hal ini itu bisa diturunkan dokter ke anak nantinya dokter? Suatu saat itu anak juga akan mengalami gangguan kesuburan. Kalau infertilitas diturunkan secara langsung, saya rasa tidak ya. Tapi kalau misalnya penyakit yang diderita ibunya ini yang diturunkan ke anaknya mungkin bisa. Contohnya mungkin pada ibunya dia ada penyakit hormonal seperti tiroid ya. Tiroid itu kan kita bisa menurun ke anaknya. Atau dia ada penyakit kista, jadi anaknya kemungkinan bisa menderita kista walaupun persentasenya tidak besar. Jadi penyakit yang diturunkan, bukan infertilitasnya yang diturunkan. Oke, baik. Jadi memang penting ya dokter ya untuk memeriksa sejak dini. Ya, benar. Oke, artinya dokter sebelum menikah gitu dokter ya, kesuburan pasangan wanitanya, kemudian prianya itu bisa dilihat, dicek sebelum menikah ya dokter artinya? Ya, sebelum menikah sudah bisa diperiksa. Jadi yang biasanya sih sebenarnya sih tidak harus diperiksa ya, tapi kalau misalnya mau diperiksa itu boleh. Jadi kita bisa cek minimal dengan melakukan USG. Kalau USG kita udah bisa tahu tuh kondisi rahimnya, sel telurnya itu udah bisa tahu. Terus dengan tanya jawab dulu, awalnya kita tanya jawab apakah ada masalah di penyakit yang lain nggak kira-kira. Kalau ada, nanti baru ditelusuri masing-masing apakah ada kira-kira penyakit yang bisa mengganggu ke kesuburannya. Oke. Nah, untuk pengobatannya sendiri dokter, bagaimana mengobati infertilitas pada wanita? Oke, jadi tergantung dari penyebabnya ya. Tadi kan sudah dijelaskan masing-masing penyebabnya. Nah, kalau PCOS ya, yang terjadi gangguan ovulasi, itu pertama-tama kita harus perbaiki pola hidup yang sehat. Mulai dari diet. Jadi diet untuk PCOS itu harus benar-benar dijaga, diet yang sehat dan seimbang. Kemudian dia juga harus mengurangi berat badan karena pada PCOS biasanya berat badannya berlebih atau obesitas. Terus harus olahraga secara rutin, kemudian harus hindarin stres, jauhin hal-hal yang bisa menyebabkan gangguan kesuburan, contohnya rokok, minuman alkohol, sering bergadang, itu kan hal-hal yang bisa mengganggu kesuburan. Jika dengan pola hidup belum berhasil, biasanya dokter akan membantu memberikan obat untuk menstimulasi ovulasi. Nanti obat-obatan itu ada yang minum atau ada juga yang dari suntik. Jika penyebabnya karena gangguan salurannya tersumbat. Nah, kalau saluran tersumbat, kita bisa periksa dulu dari namanya itu HSG, hysterosalpingografi. Jadi cara pemeriksaannya dengan penyuntikan cairan kontras ke dalam rahim, nanti dilakukan ronsen. Nanti dilihat salurannya itu ada cairan yang lewat sampai ke dalam perut atau enggak. Jika dia tersumbat, maka dia akan buntu salurannya. Kalau salah satu saluran tersumbat, itu nggak masalah, karena salah satu itu masih bisa hamil. Jika dua-duanya tersumbat, nanti dinilai apakah saluran ini masih bisa dibuka atau enggak. Kalau nggak bisa, berarti jalan satu-satunya harus dengan bayi tabung. Kalau dengan bayi tabung, biasanya kan kita mengambil sel telur ya dari ovarium, kemudian ditemukan sperma di luar rahim, nanti baru dimasukkan lagi ke dalam rahim. Jika penyebabnya miom atau tumor atau kista atau masalah-masalah organ reproduksi lainnya, ya mungkin pilihannya bisa jadi harus dengan operasi atau pengangkatan tumornya. Oke, baik. Kalau tadi soal bayi tabung, dokter, semua wanita itu apakah bisa melakukan bayi tabung atau ada beberapa juga yang kondisinya tidak memungkinkan? Bayi tabung itu adalah jalan terakhir ya biasanya ya, karena biasanya kita prosesnya selain biayanya mahal ya bayi tabung ya, terus prosesnya itu juga tidak mudah. Biasanya kita harus
cari tahu dulu penyebabnya. Begitu tahu penyebabnya kita tanganin. Kalau misalnya dari secara yang alami tidak bisa, kita nanti ke tahap selanjutnya inseminasi. Kalau misalnya tidak secara inseminasi juga tidak bisa, baru diarahkan untuk melakukan bayi tabung. Nah, memang kita tidak bisa semua wanita itu dilakukan bayi tabung ya. Jadi ada kasus-kasus tertentu itu tidak bisa dilakukan bayi tabung, misalnya udah gak ada lagi sel telurnya. Jadi sel telurnya udah gak bisa diambil. Atau suaminya, laki-lakinya, ternyata spermanya tidak bagus, atau kurang, atau malah sama sekali tidak ada spermanya. Maka ini nggak bisa dilakukan bayi tabung. Oke. Nah, kemudian dokter, ada juga ya dokter ya obat kesuburan untuk dikonsumsi gitu ya dokter. Apakah itu juga efektif dokter, obat-obat untuk membuat kesuburan, kaitannya dengan kesuburan? Kalau obat-obatan kesuburan, mungkin kalau misalnya dari dokter atau medis ya, itu untuk menstimulasi ovulasi. Jadi untuk pada orang yang gangguan ovulasi diberikan obat agar terjadi ovulasi. Ini tidak boleh diminum secara bebas, jadi dia harus dengan resep dokter, harus dengan pemantauan, karena ini termasuk obat yang keras dan memiliki efek samping yang cukup berbahaya jika kita salah dosis atau salah cara pemakaiannya. Nah, jadi kalau dibilang, mungkin kalau di luar sana dibilang obat kesuburan, mungkin vitamin ya. Kalau vitamin, ya benar, memang perlu kita minum vitamin. Kalau untuk perempuan, itu penting seperti asam folat. Asam folat itu penting, kalau bisa diminum 3 bulan sebelum sebelum mau hamil, kita udah minum. Jadi persiapan itu dari 3 bulan sebelumnya sebenarnya. Oke, tapi kalau untuk konsumsi obat-obatan yang kaitan dengan fertilitas ini harus dengan resep dokter ya dokter, mungkin kalau tanpa resep dokter, apakah akan berbahaya sepertinya dok ya? Ya, jika obat yang tujuannya untuk menstimulasi itu harus dengan resep dokter. Tapi kalau multivitamin, vitamin saya rasa tidak perlu, itu bisa dibeli secara bebas di apotek. Oke. Nah, kemudian dokter apa sebenarnya dokter yang bisa membantu dokter kesuburan pada wanita? Ya, yang paling pertama, saya paling sering menekankan ke pasien-pasien saya yang baru datang itu harus perbaiki pola hidup yang sehat dulu. Karena dari pasien-pasien sekitar 80% rata-rata itu pola hidupnya kurang sehat. Dari pola makan, tidak pernah olahraga, terus dari tidak istirahatnya tidak cukup, mungkin kurang tidur, suka tidur malam, sering stres karena tekanan pekerjaan. Nah, itu paling utama harus diperbaiki dulu dari pola hidupnya. Kalau pola hidupnya saja tidak diperbaiki, maka biasanya sel telur yang keluar juga kurang sehat. Kalau sel telur yang keluar kurang sehat, otomatis itu pembuahan atau setelah terjadi pembuahan, kadang kehamilannya juga bisa kurang sehat. Jadi yang paling utama adalah harus perbaiki pola hidup dulu. Kemudian berikutnya, ya kita harus perhatikan kondisi tubuh kita. Yang paling gampang ya mencari tahu siklus haid. Siklus haid kita itu harus dicatat. Kalau misalnya ada perubahan atau misalnya telat atau darahnya makin banyak atau sedikit, ya itu bisa langsung konsultasi ke dokter. Oke. Kemudian dokter, untuk kasus yang wanita sudah pernah hamil, dokter. Kemudian apakah dia setelah hamil itu bisa mengalami gangguan kesuburan, dokter, untuk anak selanjutnya? Apakah pernah terjadi atau bisa apa enggak, dokter? Ya, jadi infertilitas dibagi sih sebenarnya. Jadi ada infertilitas primer, kemudian ada juga infertilitas sekunder. Nah, infertilitas primer ini berarti dia artinya belum pernah hamil sama sekali. Kalau infertilitas sekunder, artinya dia dulu udah pernah hamil, kemudian udah punya anak, kemudian mungkin dia menunda dulu hamil berikutnya, terus setelah itu dia mau coba hamil lagi, gak hamil-hamil lagi, setelah mencoba sekitar 1 tahun itu gak hamil lagi. Berarti ada gangguan kesuburan lagi. Nah, ini namanya infertilitas yang sekunder. Itu sering terjadi juga, karena punya anak di pertama itu belum menjamin dia bisa punya anak lagi di kemudian hari. Karena banyak faktor yang bisa menyebabkan, mungkin setelah melahirkan anak pertama, dia punya penyakit yang mengganggu hormonnya. Atau mungkin ada terjadi gangguan kesuburan pada suaminya. Nah, itu banyak hal yang bisa terjadi selama waktu menunggu untuk kehamilan berikutnya. Oke.
Nah, dokter, kemudian infertilitas ini juga bisa terjadi pada pria ya dokter ya. Nah, kalau untuk pada pria sendiri dokter, seperti apa gejalanya? Kalau wanita kan mungkin tadi ada haidnya dan lain-lain. Nah, kalau untuk pria seperti apa dok? Ya, infertilitas juga pada pria bisa terjadi. Justru paradigma sekarang pengobatan infertilitas itu dimulai dulu adalah pada prianya. Jadi pengobatan kita lakukan pada pria atau pemeriksaan kita lakukan pada prianya dulu. Karena faktor pria ini menyumbang sekitar 30-35% dari penyebab infertilitas. Jadi saat mau program, itu sebaiknya suami istri yang datang. Kadang saya lihat cuma istrinya yang datang untuk periksa. Itu kadang kasihan juga saya lihatnya. Padahal penyebabnya itu 30% dari faktor pria. Untuk gejalanya malah kalau pada pria nggak ada ya gejalanya ya. Karena itu seperti biasa aja. Dia bisa melakukan hubungan seksual secara biasa, terus spermanya itu kan di dalam cairan mani ya, atau cairan semen ya biasanya ya. Jadi ini hanya bisa diperiksa melalui analisa sperma di bawah mikroskop. Jadi kita tidak bisa melihat sperma itu dengan mata telanjang begitu, lihat nggak bisa. Mungkin ada yang bilang kalau cairan semen atau cairan maninya kental, spermanya bagus tuh. Itu belum tentu benar. Atau setelah dilihat encer ini cairannya itu nggak bagus spermanya. Nah, belum tentu karena harus dilihat dari mikroskop. Oke, jadi karena nggak ada gejalanya, dokter yang memang harus diperiksakan artinya. Apakah pemeriksaannya sama dokter dengan wanita? Gimana cara memeriksa kesuburan pada pria? Cara pemeriksaannya sebenarnya sangat gampang. Jadi hanya perlu ke laboratorium. Nanti di laboratorium akan bahasanya apa ya? Dianjurkan untuk mengeluarkan sperma. Jadi melakukan masturbasi untuk mengeluarkan spermanya. Nanti spermanya itu diperiksa di bawah mikroskop. Syaratnya paling cuma 3 hari sampai 5 hari, itu jangan berhubungan dulu atau masturbasi dulu, nanti baru ke laboratorium, nanti di laboratorium akan diperiksa oleh analis dari laboratorium. Nanti yang dinilai itu biasanya ada beberapa macam, dari jumlah spermanya, terus dari bentuk spermanya, terus dari gerakan spermanya. Nah, kalau dari jumlahnya, itu minimal harus ada 15 juta sperma per cc. Jadi setiap kali ejakulat itu terdiri dari sekitar 3-5 cc cairan mani. Di dalamnya berarti sekitar harusnya ada minimal 45-75 juta sperma. Nah, itu minimal. Jika kurang dari itu, kita sebut sebagai oligozoospermia. Kemudian kalau ada yang berikutnya pergerakan sperma. Pergerakan sperma atau motilitas. Nah, ini minimal harus 40%. 40% yang bergerak aktif. Kemudian 32% itu harus bergerak maju. Kalau dia ada gangguan pada pergerakan ini, kita sebut dengan astenozoospermi. Kemudian dari bentuk atau morfologi. Jadi minimal harus 4%. 4% dari bentuk sperma itu harus normal. Bentuk sperma yang normal itu ada kepalanya, ada ekor, ada leher. Kalau kepalanya dia membesar atau bercabang atau nggak ada ekor, maka itu yang termasuk yang nggak normal. Yang nggak normal ini biasanya kesulitan untuk bergerak atau membuahi sel telur. Namanya ini teratozoospermia. Gangguan ini bisa masing-masing, bisa satu-satu atau bisa juga gabungan. Kalau gabungan itu misalnya ketiga-tiganya ya, jadinya oligo, asteno, teratozoospermia. Ada juga satu lagi kelainan yang tadi, yang sudah saya sebutkan sih, tidak ada sperma sama sekali. Namanya azoospermia. Kalau ini tidak ada sperma sama sekali, itu nol spermanya. Jadi waktu diperiksa di mikroskop, nggak tampak ada gerakan atau nggak tampak sama sekali spermanya. Pada kasus azoospermia ini, biasanya laki-laki tetap ada sih ejakulasi, cairan mani, cairan semen itu tetap ada, tapi spermanya yang nggak ada. Oke, ada ya dokter ya kejadian seperti itu ya dok? Iya, malah banyak. Kadang yang datang itu ke saya periksa, setelah diperiksa sel spermanya, ternyata rata-rata ada gangguan pada kelainan spermanya. Oke. Nah, untuk penyebabnya sendiri dokter, infertilitas pada pria sama mungkin dokter sama wanita atau apa saja? Kalau pada pria, itu penyebab
gangguan sperma paling sering dikaitkan dengan gaya hidup. Nah, gaya hidup misalnya merokok, minuman beralkohol, sering bergadang, kemudian mungkin peningkatan suhu di area testis ya atau buah jakarnya. Itu juga berpengaruh terhadap kualitas sperma. Misalnya pada orang yang pekerjaannya supir angkot, supir truk, supir bus, itu kan mesinnya di bawah tempat duduk ya, jadi kan panas, terus mereka nyetir dengan waktu yang lama, itu juga bisa mengganggu kualitas sperma. Atau orang yang pekerjaannya sebagai radiografer, itu bisa karena sering terpapar radiasi. Kalau radiografer itu kan bukan fotografer ya, radiografer itu orang kerja di ruang radiologi yang biasanya ronsen ke pasien-pasien, itu kan radiasinya tinggi. Jika sering terpapar, itu bisa menyebabkan gangguan kesuburan pada pria. Atau orang yang punya hobi sauna, jadi itu kan meningkatkan suhu ya, sauna, atau yang goes ya, sepedaan yang dalam jangka waktu yang lama itu juga bisa menyebabkan gangguan kesuburan. Terus ada lagi penyakit infeksi. Jika ada infeksi ke area infeksi testis ya, atau orkitis, itu juga bisa mengganggu produksi sperma atau salurannya malah tersumbat. Apakah juga infertilitas ini, dokter, penyakit genetik, dokter? Pada pria ya? Ya, kalau pada pria bisa juga dari genetik. Jadi dia mungkin waktu lahir ada gangguan DNA ya, jadi ada kerusakan DNA, terus dari otaknya itu tidak bisa memberi sinyal ke testis untuk memproduksi sperma. Nah, itu ada sindrom-sindrom tertentu yang menyebabkan kondisi seperti ini. Oke. Nah, pengobatannya sendiri, dokter, apakah sama juga dengan wanita atau seperti apa? Nah, pengobatannya karena pada pria itu karena pola hidup ya, gaya hidup yang tadi, jadi ya harus diperbaiki. Mulai dari merokok diberhentikan, stop merokok. Terus kalau dia kerja di tempat yang harus suhunya tinggi ya mungkin cari pekerjaan lain jika memungkinkan, atau ya cari solusi agar tidak terjadi peningkatan suhu di area testisnya. Lebih ke situ sih kalau misalnya pada pria ya. Kalau penyebabnya karena infeksi atau genetik, itu biasanya udah tidak bisa diperbaiki, tidak bisa disembuhkan. Cara untuk hamil ya kita harus mencari tahu apakah masih ada sperma di sana, yaitu dengan biopsi testis. Jadi nanti bisa diambil, dicek, kalau misalnya ada, berarti masih ada harapan. Kalau misalnya udah tidak ada, berarti itu ya harapannya sangat-sangat kecil. Oke. Kemudian dokter, saya mau tanya juga, dokter, ada beberapa makanan ya katanya dokter harus dikonsumsi nih untuk meningkatkan kesuburan, kayak toge sama kacang panjang itu, dokter. Dokter, bagaimana pendapat dokter mengenai hal ini? Apakah memang itu benar, dokter, atau seperti apa? Untuk makanan itu yang paling baik ya memang makanan yang mengandung vitamin dan antioksidan yang tinggi. Jadi toge itu kan bagus karena memang banyak vitamin di sana. Nah, selain toge juga banyak makanan lain yang mengandung antioksidan itu juga bagus. Yang penting tujuannya adalah meningkatkan vitamin dan antioksidan agar bisa memperbaiki kualitas spermanya. Oke, jadi memang betul ya dokter ya, toge itu juga bisa membantu. Ya. Nah, kemudian dokter, program apa saja dokter yang bisa dilakukan untuk kehamilan ini, dokter? Program hamil ya, itu kita mulai dari awal. Jadi pertama misalnya udah setahun menikah nih, belum punya anak. Nah, awal pertama kali ya datang dulu konsultasi ke dokter kandungan. Harus berdua ya, jadi suami sama istri. Nah, setelah datang ke dokter kandungan, nanti akan dilakukan pertanyaan, tanya jawab, sesi tanya jawab untuk mencari tahu kira-kira apakah masalahnya di mana, apakah masalahnya dari perempuannya atau dari laki-lakinya, ya. Kadang saya ditanya kapan waktunya tepat untuk ke dokter kandungan, apa pas lagi haid ya, atau setelah haid, atau di pertengahan siklus. Sebenarnya tidak harus ikut itu dulu. Jadi kita harus senyamannya aja sih sebenarnya, senyamannya. Kapan ada waktu ya silakan langsung datang. Nanti setelah diperiksa,
lakukan tanya jawab, nanti dokter akan menganjurkan atau menjadwalkan untuk pertemuan selanjutnya. Karena untuk program hamil itu tidak bisa dilakukan hanya dengan satu kali pertemuan. Jadi dia bisa mungkin 2-3 kali per minggu atau minimal biasanya 2-3 kali per bulan. Karena banyak yang harus ditelusuri. Oke, Kemudian berarti jika sudah dilakukan pemeriksaan ya, misalnya udah tanya jawab, pemeriksaan, kita udah tahu nih kira-kira arahnya kemana. Kalau gangguan ovulasi ya seperti yang tadi udah dijelaskan, pakai obat. Kalau gangguan pada sperma, diperbaiki dulu spermanya. Kalau misalnya dinilai ternyata tidak bisa dilakukan dengan cara konvensional atau obat-obatan saja, nanti akan dianjurkan ini sebaiknya dilakukan inseminasi. Jadi inseminasi itu adalah proses untuk mendekatkan sperma ke sel telur. Jadi nanti spermanya itu akan diambil, ditampung, diseleksi, dicuci, diambil yang bagus, nanti menggunakan alat disemprotkan ke dalam rahim. Pada saat wanita itu lagi ovulasi. Nah, dengan menggunakan teknik inseminasi ini akan meningkatkan keberhasilan biasanya. Tapi kalau misalnya dinilai ternyata dengan teknik inseminasi juga tidak memungkinkan untuk hamil, contohnya ada salurannya tersumbat di kiri dan kanan, ya berarti akan langsung dianjurkan untuk bayi tabung atau IVF atau teknologi reproduksi baru bantu. Jadi mungkin tahapannya dari awal itu dengan konvensional, tanya jawab, obat-obatan, perbaiki pola hidup, tidak bisa dilanjutkan ke inseminasi. Kalau inseminasi nggak bisa, baru dianjurkan ke bayi tabung. Oke. Berarti bisa juga ya dokter ya, pemeriksaan kesuburan itu bahkan sebelum menikah gitu ya untuk wanita ini dokter ya, yang mungkin memang sudah merasakan gejala, artinya sedari dini boleh ya dok? Ya, kalau memang sudah ada gejala, baiknya secepat mungkin dilakukan pemeriksaan. Contohnya ya, seperti kalau misalnya ada kista ovarium itu sering nggak ada gejala di awal. Begitu ada gejala, itu biasanya udah mulai besar kistanya, karena perutnya udah mulai membesar, atau haidnya udah mulai sakit sekali, atau haidnya benar-benar jarang sekali, mungkin 3 bulan, 6 bulan sekali baru haid. Jadi jangan tunggu sampai gejalanya berat baru periksa. Baiklah, terakhir dokter, apa yang bisa dilakukan dokter, baik dari wanita maupun pria untuk mencegah infertilitas ini? Ya, jadi yang paling pertama itu harus pola hidup yang sehat. Nah, ini suami dan istri sebenarnya dua-duanya. Jadi dari pola makan itu harus benar-benar dijaga, dari dietnya itu harus sehat, bergizi, seimbang. Jadi itu harus bagus. Kemudian dari olahraga, harus olahraga rutin. Olahraga minimal 3-4 kali seminggu. Olahraga itu bukan sebatas jalan ya. Kalau cuma jalan aja itu mungkin bukan termasuk olahraga. Olahraga harusnya seperti mungkin yoga, berenang, atau jogging, sepeda. Nah, itu boleh. Tapi juga jangan terlalu ekstrim olahraganya, nggak boleh terlalu berat. Olahraga yang terlalu berat itu juga bisa mengganggu kesuburan. Nah, setelah itu harus istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu 6-8 jam sehari. Tidur ya maksudnya ya, tidur 6-8 jam sehari. Kemudian hindarin stres. Kalau bisa ya memang agak sulit ya kalau stres ya, mungkin faktor pekerjaan atau dari keluarga, tetangga mungkin yang kapan hamil ya, itu stres. Ya kalau bisa sih ya dicuekin, enjoy aja. Kalau misalnya diberi pasti akan segera diberi. Kemudian hindarin yang faktor-faktor lingkungan, contohnya asap rokok. Kalau misalnya kita merokok, stop. Tapi kalau misalnya kita tidak merokok, hindarin lingkungan yang merokok. Karena kalau kita merokok yang pasif juga, ya tetap aja sama kita merokok, menghisap asap-asap rokok yang tidak baik. Baiklah sahabat Eljon, itu dia tadi saya dan juga Dr. Steven sudah banyak berbicara ya soal infertilitas baik pada wanita maupun pada pria, dua-duanya ternyata juga bisa mengalami gangguan kesuburan. Jadi memang harus diperiksakan. Tadi seperti Dr. Steven katakan, dua-duanya harus hadir pada saat pemeriksaan biar kita tahu apa penyebabnya, terus siapakah yang mengalami gangguan, dan yang paling penting untuk mencegahnya adalah berkaitan dengan pola hidup ya, harus rajin olahraga, pola makan, dan pola hidup itu menjadi penting untuk mencegah infertilitas terjadi pada wanita maupun pria.
Karena mungkin kalau sudah pola hidup baik, pola makan baik, tidak hanya infertilitas yang bisa kita hindari, tapi juga penyakit-penyakit lainnya. Baiklah, semoga bermanfaat dan berguna. Saya Cynthia Karin dan juga Dr. Steven, spesialis OB/GYN, pamit undur diri. Sampai jumpa. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!